Santapan Harian Rabu 13 Agustus 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-10, ayat 17 hingga ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Engkau adalah kasih dan itu nyata di dalam firman-Mu. Di saat ini, kami akan merenungkan perbuatan kasih-Mu, ya Kristus. Dalam terang firman-Mu, Sang Kristus, kami memohon. Amin. Lukas 10 ayat 17-20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Meskipun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama-Mu terdaftar di surga." Sahabat Santapan Harian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sombong berarti menghargai diri secara berlebihan, congkak, pongah, dan takabur. Dalam Alkitab ada kecaman terhadap sifat sombong. Demikian juga, Yesus tidak menginginkan kesombongan merasuki murid-muridnya. Dalam bacaan kita diceritakan bahwa 70 murid yang diutus Yesus telah kembali. Mereka berhasil melaksanakan misi dan merasa gembira karena setan-setan takluk kepada mereka hanya dengan mereka menyebutkan nama Tuhan. Namun, Yesus tidak memuji keberhasilan murid-muridnya. Ia mengajak mereka berfokus pada hal yang lebih penting yang dikatakan dalam Alkitab. Lebih baik kalian bergembira karena nama-Mu tercatat di surga. Perkara menaklukkan kuasa iblis, tentu saja mereka mampu karena Yesus memberikan kuasa itu kepada mereka. Namun, status sebagai milik Allah dan menjadi warga kerajaan surga jauh lebih penting. Mungkin Yesus melihat gelagat kurang baik dari pernyataan murid-muridnya. Ada benih-benih kesombongan di balik pernyataan tersebut. Karena itu, Yesus segera mengingatkan agar murid-muridnya tidak terjebak dalam kesombongan. Hanya Tuhan yang patut dimuliakan dari semua keberhasilan mereka. Apalagi misi yang mereka kerjakan adalah misi Allah. Semua orang rentan terjebak di dalam kesombongan. Bangga terhadap capaian tertentu adalah hal yang wajar. Hanya saja kita harus selalu menyadari dan waspada akan bahaya kesombongan. Amsal pasal 16 ayat 18 mengingatkan kita, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Bahkan manusia yang sombong akan ditundukkan dan direndahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kembali kita diingatkan, bagaimanapun keberadaan kita saat ini, setinggi apapun pencapaian yang telah kita raih, dan dalam bidang apapun,
bersyukurlah kepada Tuhan dan tetaplah rendah hati. Ingatlah, semua itu adalah anugerah Tuhan dan harus kita pakai. Mari kita berdoa. Kami memilih berjalan bersamamu dan mengikuti semua kehendak-Mu ya Kristus. Kami tidak tahu apa rencana-Mu atas hidup kami. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah penulis skenario terbaik dalam hidup kami. Kini, mampukanlah kami untuk berjalan sesuai dengan apa yang Engkau mau. Karena kami hidup hanyalah untuk memuliakan Engkau. Segala keberhasilan dalam hidup kami ataupun pencapaian dalam hidup kami adalah dari kekuatan-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kami bersembah. Amin.